Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Aziz, Adisti, Alicia, Ardat, Badai, dan saya sendiri Cahyani akan mempresentasikan hasil PPT, yaitu dasar pembentukan kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial. Tokoh sosiologi Indonesia, Hendro Puspito, mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Surjono Sukanto, 2010. Ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, 2010, kelompok sosial memiliki ciri sebagai berikut. Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah erat, misalnya nasib yang sama atau kepentingan yang sama. Terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Ciri-ciri kelompok sosial: bersistem dan berproses, memiliki struktur sosial, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan para anggotanya, memiliki kepentingan bersama. Proses terbentuknya kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dan interaksi sosial. Melalui kelompok sosial akan membawa individu yang satu dengan yang lain semakin erat dan dipersatukan dengan adanya sebuah kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Surjono Sukanto, 2010. Kedekatan. Faktor pembentuk kelompok sosial. B. Kesamaan. Kesamaan kepentingan. Dengan adanya kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kesamaan keturunan. Untuk menyambung tali persaudaraan dan akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial. Kesamaan nasib. Untuk meningkatkan tarif maupun kinerja masing-masing anggota. Proses pembentukan kelompok sosial selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, persepsi, didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Yang kedua, motivasi, perbedaan kemampuan pada setiap kelompok memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar memotivasi diri untuk lebih maju. Yang ketiga, tujuan, untuk dapat menyelesaikan tugas kelompok atau individu. Yang keempat, organisasi, untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kelima, independensi atau kebebasan. Kebebasan di sini berarti kebebasan anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi. Dan yang terakhir, interaksi, syarat utama dalam dinamika kelompok agar proses transfer ilmu dapat berjalan. Sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.